Dan sekali lagi kami mengharapkan dan mengajak kita semua, setelah kita mandi bersih, kami persilakan untuk kita bersama di masjid untuk mengikuti ibadah dan kegiatan menjelang berbuka puasa. Baiklah, waktu terus berjalan. Mari kita buka kegiatan kita bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab dan salawat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Mursyidin KH MPDI. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat, as-shaimin as-shaimat, hafizani wa hafizakumullah. Untuk memulai kajian menjelang berbuka puasa, kita akan sama-sama membaca Ummul Kitab dan selawat. Li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'ir ikhwanihil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kiram ajma'in. Al-Fatihah. إصرار بالعز مولانا بالمدارس والمساجد مؤسسة الوطن المغفور له مولانا الشيخ محمد الدين بن عبد المجيد الفنشاري والأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولى العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللناظرين والأهديات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, خصوصا لروح المرحوم Jerome Ihram Tuan Guru Badar Islam. Al-Fatihah. Untuk kita semua beserta semua keluarga, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semuanya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah, mendapat ilmu yang barokah. Begitu juga keluarga jamaah kita yang mendahului kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan hilafnya, menerima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kuburannya dijadikan rodan riyadil jannah. Ala hadiniyah wa la qullatin salihah wa ila khadaratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taqta'a alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta, salatullah salam
salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidillah ya ahlul badr ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mendengarkan kajian lanjutan kita pada sore hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Tahir Azhari. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdihi. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, as-shaimin as-shaimat, rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat terus menerus, kecintaan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala pada semua keluarga kita semua dimanapun kita dan mereka berada. Karena keberkatan luar biasa dari bulan Ramadan ini, kesempatan kita berdoa, kesempatan kita berharap roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita Ramadan ini semata-mata rahmat, penuh dengan kesempatan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali kita mohon ampun supaya terus menerus kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, diberikan taufik untuk bisa kita memanfaatkan semua waktu kita. Ya, kalau tidak kita mampu semuanya, paling tidak lebih besar porsinya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti ya, kita hanya dengan ruku, sujud. Banyak caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kita harus banyak belajar, harus banyak membaca, harus banyak mengaji. Karena di sana sini penuh dengan alat kita, media kita, cara kita untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kebajikan demi kebajikan. Seperti yang sedang kita baca sekarang ini, ma ja'a fi ma yaqulu idza ra'al hilal. Ya. Ma ja'a, apa yang datang, fi ma yaqulu, apa yang harus kita baca, harus kita katakan, harus kita ucapkan idza ra'al hilal, di saat kita melihat, ya, menyaksikan ada bulan sabit, bulan kecil. Bukan hanya melihat begitu saja sebagai ya, satu keindahan alam, tidak. Di situ juga akan lahir pahala besar dari kita apabila kita kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala,
dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak ada bulan, ya tentunya gelap. Gelap terus. Nah, itu bisa-bisa kita bosan. Bulan kalau satu aja bentuknya, ya ukurannya, ya bisa-bisa kita coba. Bisa kecil, bisa coba, bisa apa namanya, ya setengah dari ini, lebih kecil dari ini, lebih dan sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya ya melengkapi ya, bumi Allah Subhanahu wa taala, melengkapi langit Allah Subhanahu wa taala, melengkapi dunia ini yang akannya hilal. Ada doanya, ada yang harus kita baca di sana. Antal hatta bin Ubaidillah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza al-hilal la Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat menyaksikan yang hilal sabit, qala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salam wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ahillahu alaina. Allah, ya, ya Allah, wahai Allah, ahillahu, ya, terbitkan bulan itu di tengah-tengah kami, bil yumni wal iman, dengan penuh kegembiraan dan penuh kesenangan, penuh kebahagiaan dan keimanan. Jangan hanya kita ya makhluk Allah yang begitu hebat, hanya senang saja kita, tidak kita barengi dengan iman. Berarti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat ya melem kedua, teman kedua, tapi tidak ada yang dikembalikan kepada Allah yang Maha Pencipta. Harus kita barengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalama wal Islam, dan dengan terbitnya bulan ini mudahan sebulan penuh ya. Tanggal-tanggal yang mengikuti bulan ini sampai purnama, sampai kembali kecil, penuh dengan keselamatan dan penuh dengan keislaman. Selama dalam bulan ini mudah-mudahan Allah berikan kita selamat. Selama bulan ini mudah-mudahan Allah berikan kita ya agama dapat kita lakukan, segala perintahnya dapat kita jauhi, segala larangannya. Kita hidup dalam keislaman ya, yang teduh, yang aman, yang damai. Ya, kita ajak masyarakat teduh, aman, damai. Jangan ada hal-hal yang merugikan orang lain, merugikan kita, merugikan masyarakat, membingungkan dan segala-galanya itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala ciptakan keindahan ini untuk kita tunjukkan keimanan kita, untuk kita tunjukkan keislaman kita, untuk kita tunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, untuk membanting, untuk menolak hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak sembah menciptakan bulan, akan tapi yang disembah adalah bulan itu sendiri. Ya ini ya, ada orang yang menyembah bulan, ada orang menyembah matahari, ada orang menyembah batu, ada orang menyembah kayu. Ya, kenapa tidak disembah adalah zat yang menciptakan bulan itu, yang menciptakan matahari itu, yang menciptakan batu itu, yang menciptakan kayu itu, yang menciptakan segala sesuatu. Nah ini makanya Rasulullah SAW setelah berdoa supaya bulan ini mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan, mendatangkan keimanan, mendatangkan keselamatan, mendatangkan keislaman yang paripurna, yang baik, dan ternyata ya sekaligus untuk
tekad sembahan orang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembah ciptaan Allah supaya kembali kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanku, wahai bulan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain apabila menyaksikan bulan dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bulan indah, kamu bulan sangat besar manfaatmu, akan tetapi yang maha besar adalah penciptamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka diajar oleh baginda Rasulullah SAW, saat kita melihat sesuatu yang maha bagus, maha indah, ya, harus kita kembalikan kebagusan dan keindahan itu kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan melalui takbir Allahu akbar. Allahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa taufiq. Ya, doa yang lain, ya Allah, ya, terbitkan bulan ini alaina bil amni, itu ahillah, itu artinya suara keras, berihlal, bertalbiyah, itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ihlal juga namanya karena dalam menyebut lafaz itu dengan mengangkat suara. Makanya di saat kita melihat bulan, ya, disunatkan kita bersuara dalam bertakbir, bersuara di dalam berdoa. Makanya kita disebut ahillah, ya, ahillah, Allahu akbar, begitu, ya, Allahu akbar. Kita angkat suara kita, ya, di saat kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan keimanan, wal amni dengan keamanan. Kalau tadi wal bil yumni katanya, sekarang ini bil amni, was salamah wal islam, dan keselamatan serta keislaman. Lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Lima yuhibbu rabbuna wa yarda, supaya semua perilaku kita sebagai hamba Allah, supaya perilaku yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, gerakan-gerakan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbuka, kalau tadi dengan ya mutakallim, Rabbi, Tuhanku, manik Rasulullah, wa rabbukallah. Sekarang Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami, ya, termasuk kita, sudah diikrarkan, sudah didoakan, ya, oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Tuhan kami. Makanya untungnya kita berislam, untungnya kita menjadi umat Rasulullah SAW, terus menerus kita dimasukkan dan masuk di dalam doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita balas dengan apa? Kita balas dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada dua fi'ilillah wa ala tabidawabillah. Tadi sudah kita mulaikan pengajian kita dengan salawat, salatul tabayyun, dengan salat badar. Masya Allah, tabarakallah, membukti cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya hadis yang ketiga dalam bab ini, wa an Qatadah bin Di'amah as-Sadusi annahu balaghahu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilal qala hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin, 3 kali, ya, supaya betul-betul doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Apabila dia sampai dia mengulangi 3 kali akan lebih mantap daripada hanya 1 kali. Hilalu khairin wa rushdin, bulan baik dan bulan petunjuk, bulan baik dan bulan petunjuk, bulan baik dan bulan petunjuk. Supaya dalam 1 bulan penuh itu paling tidak dalam kebaikan dan selalu nyata di dalam kebenaran, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kebenaran. Amantu billahi alladzi khalaqaka, amantu billahi alladzi khalaqaka, amantu billahi alladzi khalaqaka. Saya, pada Rasulullah SAW, percaya kepada Allah yang menciptakan engkau, wahai bulan. Masya Allah. Apa yang dilihat, ya, apa yang berada di depan, jauh, ya, di dekat, di muka, belakang, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Semua bentuk daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kalau kita memang menjadi hambanya yang mau berpikir. Ya, Allah ciptakan ini li hikmatin balighah, karena satu hikmat yang mantap. Ya, bukan hanya diciptakan sekedar untuk bumi ini tak, tapi ada hikmahnya. Ada hikmahnya, ada artinya, ada manfaatnya, ada ilmu yang diperoleh dari sana, ada ibrah, ada pelajaran yang maha berharga dari itu. Sumayakul, lalu Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, alhamdulillahilladzi dhaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Maksudnya Allah yang telah melalui, menjalankan, menghilangkan bulan ini dan mendatangkan bulan ini. Di bulan yang sudah meninggalkan kita dan bulan yang sedang kita masuk di dalamnya adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita puji dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, bahasa kita sendiri tak ada kata sulit, ya, atau berat kalau kita hafal bahasa. Ya, maksudnya Allah yang melewatkan bulan ini dan mendatangkan bulan ini. Ya, kalau bulan dilewatkan seperti kemarin kita sudah lewat dengan bulan Sya'ban, kemudian sekarang kita masuk dengan bulan Ramadan, kita puji Allah Subhanahu wa taala supaya bulan Ramadan yang sekarang ini kita mendapatkan kebaikan dan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kebahagiaan dan kita mendapatkan keislaman yang segar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita berdoa, ya, karena kita berada pada bulan itu, ya, sudah kita nikmati napas pada bulan itu, sudah kita menikmati hidup pada bulan itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan yang sedang kita nikmati ini kita akan mendapatkan nikmat yang lebih berharga, yang lebih berguna, yang bisa menambahkan kebaikan, yang bisa menambahkan kejayaan, khairin, kebagusan, dan rusdin, tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cepat-cepat sedikit, takutnya nanti tidak tamat kitab ini. Wajabi tabyidin niyah, apa yang datang di dalam pelajaran kita untuk kita taruh niat itu, tangkapkan niat puasa itu pada malam hari. Ya, yang niat puasa, ya, hendaklah kita lakukan pada malam hari, mulai dari maghrib sampai fajar. Itu namanya tabyidun niyah, malamkan niat itu. Jadi kita tangkapkan niat kita berpuasa, puasa apapun,
apa itu puasa fardu, puasa qada, puasa kifarat, puasa sunat, adalah pada malam harilah tempat kita berniat. Soal kita mau puasa kita berniat, ya kalau itu puasa sunat, ya tidak apa-apa katanya, ya apa tidak apa-apa kalau itu puasa sunat. Lupa berniat tadi malam, betul kita belum minum, belum makan, belum mencicipi sesuatu, kita tanya boleh kalau itu puasa sunat. Tapi pokoknya yang namanya niat puasa itu harus kita lakukan, harus kita tancapkan pada malam hari, mulai dari ya saat salat maghrib dan seterusnya sampai datang fajar. An Ummul Mu'minin Hafsah binti Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyid as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Siapa yang tidak menginapkan malam puasanya, siapa yang tidak menginapkan puasanya, apa maksudnya menginapkan puasa? Berniat pada malam hari, fala siyamalah, maka tidak sahlah puasanya. Maka untung teman-teman semua ya yang ikut sholat tarawih kita dipimpin, sudah niat kita untuk puasa besok tidak kita lupakan. Itu shauma ghadan an ada'i fardi syahr Ramadan hadhihi sanat lillahi ta'ala. Wala siyamalah rawahu Imam Ahmad wa ashabus sunan qala al-hafiz wa mara at-Tirmidzi wa Nasa'i ila tarjih waqtihi wa sahahu marfu'an Ibnu Huzaimah bin Hibban. 4 menit lagi, Masya Allah. Wa Ummul Mu'minin Aisyah binti Abi Bakr, sebilik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aisyah, putri daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, annaha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin fa qala indakum syai'un qulna la qala fa inni idzan sha'imun thumma atana yawman akhar fa qulna udiya lana haisun fa qala arini falaqad asbahtu sha'iman fa akala. Masya Allah, luar biasa istilahnya kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menyebutkan. Ya, Rasulullah SAW pada satu hari datang ke penggedengannya sendiri yang ditempati oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya, apa yang ada? Ada makanan? Ada makanan? Oh, belum ada ya Rasulullah. Ya. Kalau gitu kita puasa. Berarti seperti yang kita katakan tadi, puasa sunnah. Ya. Daripada ya ngangat bahasa kita, daripada dongak langit tidak ada makanan, lebih baik kita niatkan puasa. Hari itu berisi dengan bab. Pada hari yang lain Rasulullah SAW datang lagi ya kepada istrinya, ada makanan? Oh ada. Mana dia? Rasulullah menunjukkan. Oh ada roti ini, ada roti. Rasulullah SAW menunjukkan yang tadinya kalau tidak ada niatnya mau puasa, tapi karena ada makanan, maka Rasulullah SAW tidak jadi berpuasa. Ya, apa yang ada di hadapan beliau dinikmati, dicicipi dengan senang hati sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalau puasa sunnah, ya kalau kita makan, kalau tidak ada kita puasa. Masya Allah, supaya waktu itu semua berisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kita semua ini menjadi hamba Allah yang dapat mengisi paling tidak ya apa yang disabdakan, ya apa yang difirmankan Allah. Saya tidak menjadikan manusia, tidak menjadikan jin, tidak menjadikan manusia kecuali untuk ibadah. Maka harus kita berusaha mencari jalan untuk kita mendapatkan pahala, menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang beribadah, lebih banyak waktunya beribadah pun itu ya tidak untuk ibadah apa namanya mahdhah ya. Demikian pengajian kita singkat, berlari-berlari ya, tapi insyaallah mempunyai makna paling tidak kita dapatkan barakah daripada waktu ini, barakah daripada yang punya kita, barakah daripada yang mempopulerkan, yang permaklumkan kitab ini adalah baginda Maulana Syekh Al-Maghfur lahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa ya Allahu akbar. Ya Rabbana wa kallatul huruf wa sabaqal adl insyaallah. Ya wasi'al fadlah ighfir lana wa lil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Insyaallah nanti jam 4 pagi kita sudah takbir untuk tahajud berjamaah di masjid kita yang mulia ini, untuk mengisi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita hidup di bulan Ramadan mubarak. Kita tunggu jamaah.